Nah keduanya begitu mereka, Pak Andi Simon juga raba-raba kahak katanya gitu. Philip Mantova. Kalau ada yang kenal Pak Philip Mantova, bujuk dia, suruh datang malam ini di kanal saya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kemarin saya melihat, mendengar di konten YouTube, ya, saya nggak tahu namanya, agak lupa, nanti takut salah sebut ya. Tapi dalam konten YouTube ini, saudara, dia ini seorang pendeta, mengaku gelarnya doktor. Doktornya itu dokter luar negeri. Mungkin juga ada dia dokter luar angkasa kali, mungkin ya. Jadi dia katakan ini Pastor Andi Simon sama pendeta Philip Mantova ini bahasa rohnya salah. Kalau bahasa rohnya salah berarti sesat, kan begitu. Nah, tapi dia nggak tahu bahasa roh, atau dia nggak pernah bahasa roh karena dia nggak tunjukin di YouTube-nya dia bahasa roh. Kenapa dia bisa menghakimi? Dia katakan bahasa rohnya pendeta Philip Mantova dan Pastor Andi Simon ini salah. Kalau salah kan sama dengan sesat dong. Yang saya sayangkan salahnya di mana dia nggak jelaskan itu. Atau saya nggak tonton semua karena panjang durasinya ya. Karena itu dia katakan begini, belajar sama saya, biar saya ajarin tuh bahasa roh. Wah, mau dengar? Nggak sabar lagi. Tapi jangan lupa dulu ya, Anda subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Komennya yang baik lah, yang membangun. Karena ini kan sesama hamba Tuhan, bagaimana supaya janganlah saling mencaci maki dan menghujat. Kan begitu. Mungkin ada pemahaman yang berbeda-beda. Cobalah diselesaikan dengan baik di hadirat Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Ini dia videonya, lihat. Nah saya sudah lama mendengar pengajaran Pak Philip Mantova salah dalam pengajaran bahasa lidah. Salahnya di mana? Kita lihat malam ini ya. Dengar, ajak sebanyak-banyaknya kawan. Demikian juga dengan Bapak Andi Simon, salah dalam hal bahasa lidah. Jadi kalau dilihat di gerejanya, gereja YHS, ya, Yayasan Hidup Sejati. Nah keduanya begitu mereka, Pak Andi Simon juga raba-raba kahak katanya gitu. Philip Mantova. Kalau ada yang kenal Pak Philip Mantova, bujuk dia, suruh datang malam ini di kanal saya. Saya akan membimbing dia soal bahasa lidah ini. Anda sudah lihat, Anda sudah dengar apa dia katakan? Kan disuruh kan? Philip Mantova sama Pastor Andi Simon belajar sama dia kan bahasa roh kan? Karena dia katakan Pastor Andi Simon dan Philip Mantova salah bahasa rohnya. Kalau dibaca selanjutnya, saudara, ayat-ayat yang dia sampaikan itu, waduh, terlalu panjang lah ya. Tetapi intinya dia katakan bahasa roh itu, saudara, semua itu harus bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa yang dimengerti. Misalnya ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, ke bahasa Sunda. Tergantung di mana orang itu berbahasa roh. Dan orang suku apa yang banyak di situ, bangsa apa, ya diterjemahkan ke bahasa itu biar jemaatnya mengerti, begitu. Makanya dia bilang cukup 3 saja, yang lainnya nggak perlu gitu loh. Tapi saudara, dia nggak paham. Kalau dibaca ayat itu seterusnya, maka Paulus bilang begini, saya lebih paling banyak bahasa roh, dan saya senang kalau kalian semua berbahasa roh. Ya, tapi saya tidak mau bahas itu. Nanti kalau misalnya mungkin dia bahas selanjutnya lagi, saya baru bahas. Kalau dia bahas yang berikutnya lagi, saya baru bahas, saudara. Menurut saya yang pertama ya, ini yang mengaku pendeta dan doktor luar negeri, dia tidak minta Roh Kudus pimpin dia. Itu kemungkinan, saya tidak menghakimi. Yang kedua, dan saya percaya dia pun nggak pernah bahasa roh kali di dalam doanya. Yang kedua. Yang ketiga, dia memang sudah didoktrinasi ya menjadi konsep berpikir dalam berteolog itu bahwa
bahasa roh itu ya seperti yang dia pahami itu. Kira-kira sederhananya dari 3 hal ini saja kita sudah bisa lah berasumsi ya. Jadi bahasa roh itu seperti apa sih sebenarnya kalau menurut Alkitab? Kan begitu. Nah, itu yang kita perlu bahas. Karena saya juga sering berbahasa roh. Bahkan berjam-jam saya bahasa roh kalau doa sendiri. Kalau misalnya bersama jemaat ya nggak mungkin berjam-jam. Karena mereka kan ya nggak kuat. Ya paling ya beberapa menit begitu ya. Nah, jadi bahasa roh itu sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata begini. Di 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi 1 Korintus 14 ayat 2 menjelaskan bahasa roh itu ya, itu bahasa roh kita dengan roh Allah. Jadi manusia tidak ada tahu. Hanya roh kita yang bisa merasakan hadirat Tuhan, urapan dan kuasa Tuhan ketika kita bahasa roh. Bahkan kadang-kadang kita pun tidak ngerti. Gitu loh. Arti yang sebenarnya. Namun kita bisa merasakan dan memahami apa yang Tuhan mau. Ya, kita bisa juga menikmati kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ketika kita bahasa roh dalam hadirat Tuhan. Makanya dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Banyak orang-orang yang gereja-gereja tertentu tanda kutip, mereka selalu menggunakan kisah para rasul. Karena waktu itu Yesus sebelum dia naik ke sorga, ya, tinggal di sorga selamanya, bukan berarti dia nggak ada di bumi, ya. Dia berpesan kepada muridnya, sebelum kalian memberitakan Injil, di loteng Yerusalem dulu. Itu 500 orang yang dengar, tapi cuma 120 orang yang nurut, yang taat di loteng Yerusalem. Makanya taat ya sama Tuhan ya. Di sanalah mereka 120 orang itu pas berdoa menyembah itu ada tiupan angin yang kencang, terus mereka berbahasa lidah. Ya, dalam bahasa lidah itu saudara didengar oleh banyak orang yang waktu itu dari perantauan pulang, gitu loh. Mereka dengar, ya, kata-katanya seperti ini, ya. Yang penting kata-katanya memuliakan Tuhan, tetapi dalam bahasa yang memang bukan bahasa Galilea, karena mereka orang-orang Galilea. Di sini dikatakan gini, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, ya, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi waktu mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa roh, namun bahasa itu bisa dimengerti. Tapi di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan yang berbahasa roh tidak ada satupun yang bisa mengerti bahasanya, hanya roh Allah yang bisa mengerti. Jadi kayaknya atau sepertinya ini kontroversi, kontradiksi, namun tidak, karena ayat dengan ayat tidak mungkin saling bertabrakan. Hanya kita aja yang tidak paham, minta tuntunan Roh Kudus. Ini ada 17 bahasa tadi, ya, saya hitung ya, yang diucapkan di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Ayat yang ke berapa tadi ya? Mulai ke 9 apa ke berapa itu tadi ya. Jadi, saudara, 17 bahasa, bayangkan, 120 orang ngomong dengan 17 bahasa. 17 bahasa itu garis besarnya aja, tapi di sini ada bahasa Pontus dan Asia. Asia itu ada Asia, ada ASEAN kalau sekarang. Itu Asia aja banyak, saudara. Berarti ini berapa puluh bahasa ya? Mungkin ada 50
50-an bahasa mungkin. Ya kita karena Asia ini kan banyak. Iya, jadi saya bahas 17 bahasa saja lah. Apalagi kalau 50 bahasa. Saudara gimana? Kalau di sana bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa India, bahasa Arab, bahasa macam-macam. Terus mereka ngomong sama-sama. Mana mungkin kita bisa paham? Udah pernah saya praktekkan. Nggak usah bahasa-bahasa asing. Bahasa suku-suku kita aja di Indonesia. Nggak bisa paham. Ini memang tetap berbahasa yang di 1 Korintus 14 ayat 2. Tetapi yang mendengarnya diberi paham oleh Roh Kudus. Sehingga mereka bisa mengatakan Pergia, Pampelia, Mesir, dan seterusnya dan sebagainya. Saya udah alami, saudara. Saya udah alami. Kalau di luar negeri, di Cina, di Jepang, di beberapa negara, kalau saya mengalami kesulitan, saya bahasa roh. Dan herannya mereka tahu semua. Di imigrasi juga gitu. Pas waktu ditanya dalam bahasa mereka, di Jepang, di Cina, saya bahasa roh. Hayo kahayo mahayila kasih kenala. Mayulina. Ya. Jadi banyak pengalaman saya tentang itu, saudara. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi bahasa roh di sini sama ya. Cuma yang mendengar dikasih paham. Oleh sebab itu, saran saya kepada ini pendeta yang bergelar doktor katanya ya. Di sini ya, saya bacakan ya. Di sini katakan nabi-nabi palsu ya, 2 Petrus 2 ayat yang pertama ya. Nabi-nabi palsu sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya udah, nanti dilanjutkan aja tulisannya ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi guru-guru palsu pun nanti banyak. Jadi sosok pintar, sosok hebat, sosok ngajar, karena dia lulusan luar negeri, luar angkasa. Makanya saudara, di Yakobus 3 ayat 1 ya, terakhir ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagaimana guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Makanya, hei, Pak yang ngaku dokter, jangan sok jadi guru. Layani jiwa-jiwa seperti di YouTube saya lihat banyak pelayanan jiwa-jiwa orang COVID, kita doakan langsung tanpa tumpang tangan, tanpa nggak pakai sarung tangan, jabat tangan, terus banyak itu. Terus orang-orang jalanan semua banyak lagi ya. Orang gila pun ada yang kita layani. Di YouTube kita lihat metanoia. Belajarlah melayani ya. Jangan belajar hanya mengkritik. Jadi inilah pengajaran buat saudara, khususnya yang memang mau diajar oleh saya. Jadi bahasa roh itu yang di Kisah Rasul 2 sama dengan bahasa roh yang di 1 Korintus 14. Nah, lihatlah pelayanan kami ini. Nah, ini. Ini. Begitu, melayani aja lah. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Oke, Tuhan Yesus, kuasamu bekerja, urapanmu mengalir. Penuhi mereka dengan roh, supaya mereka memahami bahasa roh. Jauhkan saling fitnah, saling salah, saling jelekkan. Dalam nama Yesus.